Setelah Amerika Serikat menyepakati mengirimkan 31 unit tank kebanggaannya yaitu M1 Abrams ke Ukraina, tentu membuat kita berpikir kalau Ukraina akan lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Pasalnya, seperti yang disebutkan oleh Amerika bahwa M1 Abrams adalah tank terbaik di dunia. Tapi faktanya pengiriman 31 unit tank tersebut tidak begitu memberikan dampak yang signifikan bagi Ukraina. Soalnya hanya dengan drone, tentara Rusia bisa untuk membuat tank kebanggaan Amerika tersebut hancur tak berdaya. Dikabarkan drone milik Rusia itu berhasil menghancurkan 2 unit tank M1 Abrams dan juga 1 unit artileri dorong yang berasal dari Swedia. Sayangnya, hancurnya tank M1 Abrams tersebut tidak hanya memberikan pukulan keras bagi Ukraina, tapi juga bagi Amerika. Soalnya hanya dengan drone, tank yang dielu-elukan sebagai tank terbaik di dunia hancur tidak berdaya di medan perang. Apalagi dampak dari kekalahan tank M1 Abrams tersebut kemungkinan besar sangat berpengaruh terhadap ekspornya ke berbagai negara. Namun mungkin kalian penasaran, drone apa sih yang digunakan Rusia hingga mampu membuat tank buatan Amerika tidak berkutik? Dikabarkan, drone yang bertanggung jawab atas hancurnya 2 unit tank M1 Abrams dan 1 unit artileri dorong milik Ukraina adalah drone Lancet ini. Lancet diklasifikasikan sebagai Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat UAV. Tapi pihak Zala Aero Group selaku produsen dari drone menyebutkan Lancet sebagai loitering munition. Zala sendiri baru meluncurkan drone hebat ini pada bulan Juni 2019 di pameran militer Army 2019 di Moskow. Pada pameran militer itu, pihak Zala mengatakan kalau Lancet merupakan hasil pengembangan dari drone Zala KYB UAV. Dan dengan pengembangannya tersebut membuat Lancet makin mematikan pada saat melakukan penyerangan. Nah, akibat kehadiran drone ini membuat pemerintah Rusia sangat bergantung pada Lancet drone. Terbukti pada awal invasi Rusia ke Ukraina, pemerintah Rusia mengarahkan agar Zala meningkatkan produksi drone Lancet hingga 50 kali lipat. Wajar aja jika Rusia cukup bergantung dengan drone satu ini. Penyebabnya karena kemampuan taktis yang sangat baik dan daya ledak yang cukup besar membuat Lancet sering digunakan oleh tentara Rusia. Apalagi Lancet drone memiliki berbagai varian yang bisa dipilih sesuai dengan kemampuannya. Mulai dari Lancet 1, Lancet 3 yang kemampuannya lebih besar dari Lancet 1, dan juga Project 53 dengan kemampuan paling mematikan. Nah, pertanyaan besarnya, bagaimana kemampuan dari drone Lancet ini hingga mampu menghancurkan persenjataan Ukraina yang disumbangkan oleh sekutu-sekutunya di NATO? Karena Lancet merupakan drone kamikaze, jadi drone ini hanya digunakan sekali pakai saja. Meskipun begitu, drone membawa hulu ledak seberat 1 hingga 3 kg tergantung dari tipenya. Dari hulu ledaknya inilah yang membuat tank milik Amerika hancur hanya dalam sekejap. Apalagi hulu ledaknya itu menggunakan high explosive atau hulu ledak fragmentasi yang bisa memberikan daya ledak lebih besar terhadap targetnya. Makanya nggak heran jika drone satu ini cukup bisa untuk meruntuhkan stigma bahwa M1 Abrams adalah tank terbaik di dunia. Selain itu, untuk urusan kemampuannya mengudara pun cukup bisa diandalkan. Terbukti Lancet drone buatan Rusia diklaim bisa terbang di kecepatan maksimum hingga 300 km per jam. Tidak hanya mengandalkan kecepatan maksimum, tetapi juga mengandalkan jangkauan operasionalnya. Disebutkan bahwa drone kebanggaan Rusia ini digadang-gadang memiliki jangkauan operasional sejauh 40 hingga 70 km. Bahkan jika durabilitasnya tersebut dirasa masih belum cukup, para tentara Rusia bisa memanfaatkan cadangan daya yang bisa dipakai selama 30 hingga 40 menit.
Sayangnya, hingga saat ini, drone tersebut hanya digunakan oleh Angkatan Darat Rusia saja. Bukannya Rusia nggak mau menjual drone hebatnya, tapi belum ada satu negara pun yang tertarik dengan Landsat drone. Kemungkinan besar hal yang membuat Landsat drone cukup sulit untuk dilirik oleh negara-negara lain adalah harganya. Pasalnya, harga Landsat drone per unit terbilang cukup mahal. Rusia mematok harga drone ini sebesar 3 juta rubel atau setara dengan 35.000 dolar per unitnya. Tapi, jika disandingkan dengan drone sekelasnya yaitu AeroVironment Switchblade buatan Amerika yang juga digunakan oleh Ukraina, rasanya Landsat drone sudah tergolong murah. Soalnya drone buatan Amerika ini terbilang cukup mahal di kelas UAV atau Loitering Munition. Apalagi jika berbicara kemampuan, drone Switchblade juga nggak segahar drone Landsat milik Rusia. Tercatat, drone ini memiliki panjang 49,5 hingga 130 cm dan diameter 76 mm hingga 150 mm tergantung variannya. Nah, untuk varian Switchblade 300, drone tersebut memiliki bobot seberat 2,5 kg. Sedangkan untuk varian Switchblade 600 yang lebih besar, memiliki bobot seberat 15 kg. Bobot seberat itu pasti membuat drone satu ini bisa membawa hulu ledak yang cukup besar. Launching, 3, 2, 1. Terkhususnya untuk Switchblade 300, kemampuannya menawarkan daya tembak presisi untuk unit infanteri berukuran peleton. Nggak cuma itu aja, drone yang juga digunakan oleh Ukraina ini digunakan untuk menghancurkan kendaraan dan personel lapis baja ringan. Bahkan hulu ledaknya dirancang untuk daya tembak terkendali guna mengurangi kerusakan tambahan melalui ledakan terfokus. Switchblade tipe ini memiliki efek ledakan senapan menembak ke depan daripada ledakan 360 derajat yang membuatnya mengeluarkan pelet ke arah yang dilalui rudal. Lalu bagaimana dengan kemampuan lainnya? Tercatat, drone satu ini memiliki jangkauan operasional sejauh 10 km atau beroperasi selama 15 menit di udara. Rincian ini membuktikan kalau Switchblade tidak sehebat Landsat drone milik Rusia. Apalagi dengan ukurannya yang relatif kecil, membuat daya ledaknya pun tidak sedahsyat drone milik Rusia. Gak cuma itu aja, Switchblade pun diklaim hanya mampu melaju di kecepatan maksimum hingga 101 km per jam. Nah, berbeda dengan Landsat yang bisa melaju 3 kali lebih cepat dari Switchblade. Bahkan untuk urusan ketinggian, Switchblade pun hanya mampu terbang di ketinggian 150 meter atau sekitar 500 kaki di udara. Bisa disimpulkan bahwa drone yang dibuat oleh Amerika masih cukup tertinggal dibandingkan dengan drone buatan Rusia. Kemungkinan besar karena Switchblade lebih dulu lahir dibandingkan dengan Landsat drone. Terbukti drone satu ini memulai pelayanannya di tahun 2011 silam. Hal tersebut memungkinkan Rusia untuk merancang drone buatannya melebihi kemampuan drone milik Amerika. Sayangnya, meskipun kemampuannya tidak lebih unggul dibandingkan dengan Landsat, tapi harga satu unit Switchblade jauh lebih mahal dibandingkan Landsat. Amerika mematok harga untuk drone Switchblade-nya tersebut sebesar 52.914 dolar per unitnya. Bahkan jika disandingkan dengan drone milik Iran yaitu Shahed 136, drone Amerika ini masih tergolong lebih mahal. Drone yang dibuat oleh perusahaan Shahed Aviation Industries mematok harga Shahed 136 sebesar 50.000 dolar per unitnya. Meskipun selisihnya hanya 2 dolar lebih, tapi nyatanya harga segitu memang masih tergolong masuk akal untuk drone sekelas Shahed 136. Hal ini dikarenakan drone milik Iran tersebut memiliki panjang 3,5 meter dan lebarnya mencapai 2,5 meter. Dengan ukuran segitu, memungkinkan drone tersebut membawa hulu ledak seberat 50 kg.
Hebatnya, karena membawa hulu ledak hingga puluhan kilogram, tapi drone ini masih bisa melaju hingga di kecepatan maksimum 185 km per jam. Nggak cuman itu aja, jangkauan operasionalnya pun mencapai 2.500 km. Dari sini udah kelihatan ya, kalau harga $50.000 masih masuk akal untuk harga satu unit Shahed 136. Apalagi drone ini dirancang untuk menyerang sasaran darat dari jarak jauh hingga ditembakkan dalam jumlah banyak dari rak peluncuran untuk membebani pertahanan udara musuh dengan menghabiskan senjata mereka selama serangan. Dengan kata lain, drone ini bisa menjadi rudal pengalih bagi para musuh. Makanya nggak heran jika Rusia pun memboyong drone ini untuk matra daratnya.